Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihah, mahasiswi semester 2 Universitas Terbuka Pokja, Kabupaten Kota Waringin Barat, dengan nomor NIM 8581606992. Pada video kali ini saya membuat untuk menuntaskan tugas tutorial saya tugas 3 dengan mata kuliah anak berkebutuhan khusus dengan topik kasus kekerasan pada anak. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan jenis kekerasan pada anak. Sebagai orang tua, mungkin kita pernah melakukan kekerasan pada anak yang kita sengaja maupun yang tidak kita sadari. Sayangnya, dampak kekerasan pada anak bisa berkepanjangan bahkan mempengaruhi sikap anak di masa depan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bentuk kekerasan pada anak dan dampak dari kekerasan tersebut. Kekerasan pada anak bukan hanya meliputi kekerasan fisik, tetapi juga bisa kekerasan pelecehan seksual tanpa disadari. Perilaku penelantaran orang tua terhadap anaknya juga termasuk salah satu bentuk kekerasan pada anak. Berikut beragam bentuk kekerasan pada anak. Yang pertama, kekerasan emosional. Kekerasan emosional adalah kekerasan yang menyerang mental anak. Bentuk kekerasan emosional sangatlah beragam. Sebagai contoh, kekerasan emosional yakni meremehkan atau mempermalukan anak, berteriak di depan anak, mengancam anak, dan mengatakan bahwa ia tidak baik. Tanda-tanda kekerasan emosional yang terjadi pada anak sering kita jumpai. Kita melihat anak-anak kehilangan percaya diri, gelisah, jarang beraktivitas sosial, jarang bermain dengan teman, dan orang tua. Perkembangan emosional anak terhambat, sering bolos sekolah, penurunan prestasi, dan kehilangan semangat untuk bersekolah. Kekerasan yang kedua yaitu penelantaran anak. Kewajiban kita sebagai orang tua terhadap anak adalah memenuhi kebutuhannya, memberi kasih sayang, melindungi, dan merawat anak. Jika kedua orang tua tidak bisa memenuhi kebutuhan anak, bisa dianggap orang tua telah menelantarkan anak. Tindakan ini termasuk dalam salah satu jenis kekerasan pada anak. Pada dasarnya, anak masih membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan perlindungan orang tua. Tanda-tanda dari penelantaran anak. Anak akan merasa 1. Anak akan merasa acuh tak acuh. Anak memiliki kebersihan yang buruk. Anak memiliki pertumbuhan tinggi dan berat badan yang buruk. Kekurangan perawatan medis atau perawatan emosional. Prestasi anak yang buruk di sekolah. Kekerasan yang ketiga adalah kekerasan fisik. Salah satu jenis kekerasan yang mungkin paling sering terjadi kepada anak dari orang tua adalah kekerasan fisik. Terkadang orang tua dengan sengaja melakukan kekerasan fisik pada anak dengan maksud untuk mendisiplinkan anak. Namun, cara untuk mendisiplinkan anak sebenarnya tidak harus selalu dengan menggunakan kekerasan fisik. Seperti anak sering dibentak yang menyakiti hatinya. Ada banyak cara lain yang lebih efektif dalam mendisiplinkan anak yang tanpa harus membuatnya trauma atau meninggalkan luka pada tubuhnya. Tanda-tanda kekerasan fisik yang dialami anak bisa terlihat dengan adanya cedera, lebam, maupun bekas luka di tubuhnya. Kasus kekerasan yang keempat,
yaitu kekerasan seksual. Ternyata, trauma akibat pelecehan seksual tidak hanya dalam bentuk kontak tubuh. Mengekspos anak pada situasi seksual atau materi melecehkan secara seksual walaupun tidak menyentuh tubuh anak, termasuk dalam kekerasan atau pelecehan seksual pada anak. Sebagai contoh, orang tua mengejek bentuk payudara anak tidak sesuai dengan ukuran payudara anak seusianya, terlebih dilakukan di depan orang lain. Hal itu sudah termasuk sebagai kekerasan seksual pada anak. Sebagai orang tua, sebaiknya kita melindungi anak dari kekerasan seksual di luar rumah. Tanda-tanda kekerasan seksual yang dialami anak biasanya berupa masalah pada organ intim anak, nyeri saat berjalan, dan lain. Dampak dari kekerasan yang terjadi pada anak. Menurut WHO, ada beberapa dampak yang mungkin terjadi terhadap anak jika mengalami kekerasan. 1. Kekerasan pada anak berdampak kematian. Yang kedua, luka atau cedera. Yang ketiga, gangguan perkembangan otak dan sistem saraf. Yang keempat, sikap negatif pada anak akibat kekerasan. Yang kelima, gangguan kesehatan. Dan yang keenam, masalah pada masa depan anak. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa anak yang mengalami kekerasan atau pelecehan bisa melakukan hal yang sama pada anaknya kelak di kemudian hari. Sekian, terima kasih video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.